Bayang-bayang gelap atas skandal etis putusan MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka maju ke panggung Pilpres terbit lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, jadi ini ceritanya hakim mengadukan hakim MA ke komisinya para hakim. Ya. Pak Hakim, ngapain Anda tiba-tiba melakukan itu? Pertama, kenapa kami kemudian melaporkan 3 hakim itu? Pertama, ada alasan-alasan yang menurut kami sangat penting sekali. Pertama, kami mencurigai bahwa putusan MA itu yang 23 PHUM 2024 itu dicurigai pertama karena prosesnya sangat singkat. Bayangkan. Loh, kenapa curiga kalau singkat? Biasanya kan masyarakat menuntut proses cepat, singkat gitu. Ini khusus yang ini, yang lain kan biasanya lama. Menurut kajian BSHK itu 6 bulan bisa 50 bulan. Iya. Bayangkan untuk kasus ini hanya butuh 22 masuk 22 April, kemudian 27 penunjukan hakim, 29 sudah diputus. Pertanyaannya kenapa diputus cepat? Kalau persoalan cepatnya, kalau misalnya nggak ada kepentingan, nggak mungkin kemudian ada putusan cepat. Yang kedua, kami melihat bahwa putusan ini sangat diprioritaskan. Maka kami curiga bahwa karena yang menggugat adalah ketua Garuda, yang kemungkinan ada kedekatan dengan salah satu partai yang besar. Kemudian saya menduga bahwa karena ada kedekatan ini kemudian dia mengajukan pengujian itu. Dan momennya adalah karena ini adalah momen pendaftaran pilkada. Kemudian kami curigai. Kalau setelahnya kami tidak curiga, Mas. Anda kok banyak curiga mulu sih? Bukan ini hanya karena apa? Kaisang misalnya gitu? Tidak. Kami jelaskan kemarin bahwa kami tidak fokus kepada Kaisang atau yang siapa, karena kami pro terhadap perubahan. Cuman yang kami persoalan adalah karena ini adalah hal penting, pendomin negara, ya harus kita bahas lebih selanjutnya. Tapi kalau tidak karena pro Kaisang, pasti nggak perlu dicurigai dong. Ya, karena putusan, emang calon siapa lagi yang kira-kira diuntungkan gitu? Makanya kalau memang Kaisang ingin mencalonkan nanti, ayo kita kaji bagaimana kemain publik ini. Sepakat atau tidak. Jangan kemudian mau nyalon, kemudian diterobos. Saya memang kemarin tidak menyebutkan nama siapapun, karena kami fokus pada proses hukumnya. Persoalan siapa yang diuntungkan adalah dampak dari putusan itu sendiri. Iya, karena nggak mungkin saya diuntungkan, umur saya udah lewat juga. Kita sudah lewat. Tapi Anda mengadukan 3 hakim tersebut. Ini kita bicara etik ya. Tidak akan menggugurkan putusan MA tersebut. Jadi langkah Anda itu seterusnya mau kemana sebenarnya? Pertama, tadi kami juga dapat informasi bahwa ada 2 versi putusan. Ada yang pertama yang kemarin kita dapat, kemudian kemarin sore ada. Dan menariknya lagi bahwa di putusan itu yang putusan terakhir ada dissenting opinion. Ada yang tidak sepakat. Dari ketiga hakim tersebut? Iya. Yang buru-buru ketiganya sudah Anda adukan begitu? Iya. Cuma persoalan, makanya langkah kami kemarin, karena kemarin ini kemudian kita langsung ke KY. Karena memang kita menduga, karena memang sifatnya tertutup pengujian di MA itu, memang sulit mencari kesalahan atau perilaku hakim itu sendiri. Yang dissenting siapa? Pak Prof. DR Cerah Bangun ada di situ. Dissenting opinion. Itu menarik sekali. Ada 2 versi putusan itu. Tapi Cerah Bangun juga Anda adukan kan? Karena kemarin kami itu sifatnya kan ini, karena ini mendapat penolakan dari publik, kemudian kami secepatnya merespon itu. Apalagi memang KAI meminta ke ini untuk mengadukan itu. Sifatnya KAI itu adalah pasif, kemudian kita harus aktif mengadukan itu. Ya, Anda tidak percaya pada MA atau tidak percaya pada hakim MA-nya, bicara soal integritasnya, atau Anda tidak percaya pada KPU misalnya? Pertama, kalau MA itu sifatnya lembaga, Mas. Kalau hakim itu universal person. Yang kita persoalan adalah ke-personnya. Hati-hati loh, ada mantan hakim agung. Iya, kita persoalan personnya karena kami tegaskan sekali lagi, kami bukan tidak pro terhadap pemimpin muda. Cuman yang kami persoalkan adalah bahwa putusan ini seharusnya memang harus butuh waktu. Jangan kemudian tadi dikatakan cepat, prioritas. Yang paling penting lagi, bahwa putusan ini problematik. Oke, tahan di situ dulu. Kadang-kadang juga saya bingung ini, karena kalau lama protes, kalau cepat protes juga. Tapi ada alasannya gitu. Ada alasan. Prof, Anda melihatnya dari perspektif apa ini, Prof? Jadi begini, memang KY itu atau Komisi Yudisial itu lahir berdasarkan kepentingan negara, dan itu termasuk satu perintah konstitusi. Sebenarnya keberadaan KY ini yang tugasnya ada 2 sebenarnya. Yang pertama, merekrut hakim agung. Merekrutmen hakim agung itu melalui KY proses administrasinya.
juga beberapa proses teknis ya, itu ada di KY untuk Hakim Agung dan berkembang ke Hakim ad hoc juga ada di sana kemudiannya. Nah, tetapi apa peran KY berkaitan dengan perilaku hakim? Nah, tadi betul sekali orangnya kalau memang ada perilaku hakim yang menyimpang, perilaku ke etik sudah tepat, Prof. Ya, itu tepat sekali. Hanya saja kalau itu dikaitkan dengan teknis yuridis memang bukan wilayah KY. Jadi teknis yuridis adalah wilayah MA dan lembaga-lembaga yang mempunyai di bawah kekuasaan kehakiman secara internal. Ya, di antara ada pengawasan, ada penindakan juga. Nah, itu hal-hal berkaitan dengan teknis yuridis. Apakah telah salah dalam memutus sebuah perkara yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Tapi ini berbeda memang. Kalau ini kepada perilaku ya itu memang KY yang bisa. Tapi kan apapun putusan KY nanti ya Pak Hakim ya tidak mengubah putusan MA kan Prof. Ini tetap harus dijalankan. Iya, walaupun hakimnya melalui berbagai tindakan terpidana, putusannya kan tetap. Ini yang pernah saya perjuangkan agar ada eksaminasi terhadap perkara yang dilakukan secara menyimpang oleh hakim. MA itu semestinya punya satu lembaga baru yang bernama eksaminasi nasional atau lembaga eksaminasi nasional. Karena apa? Tadi itu karena si korban itu dari putusan yang menyimpang kan tidak jelas nasibnya. Berarti MA akan tergradasi dong sebagai lembaga pencarian hukum terakhir, sudah tidak bisa lagi begitu, Prof? Berbeda. Eksaminasi ini di luar MA, tapi proses tata caranya atau tetap melalui PK. PK terhadap perbuatan hakim yang menyimpang yang menimbulkan korban, pihak sebagai korban. Bisa perdata, bisa pidana. Kalau kerugian, kalau hakim menyimpang di wilayah hukum pidana, ya yang menjadi korban dihukum ini perlu diberi keadilan nasibnya. Sampai sekarang tidak ada yang mengurusi itu. Jadi hakim salah, hakim di penjara, korbannya tetap korban. Ini yang memang kekurangan satu lembaga yang secara nasional dibentuk oleh presiden sebagai kepala negara, kemudian mengikuti tata cara yang ada di Mahkamah Agung. Ya, Prof. Ini terkait dengan yang dikomplain oleh Pak Hakim ya. Para hakim melakukan proses yang ekstra cepat. Wajar nggak, Prof? Tergantung jenis perkaranya. Kalau agama, kami punya kamar agama di Mahkamah Agung yang mengurusi waris, berbagai sengketa di wilayah seperti perkawinan di wilayah hukum agama. Maka hukum agama itu sampai ke Mahkamah Agung prosesnya itu juga tidak terlalu lama. Saya akan mengatakan tun juga tidak terlalu lama sebenarnya kan itu kan tun itu satu bentuk yang diadili di court of law. Court of law. Beda dengan perkara pidana perdata, itu court of justice. Peran MA sebagai court of justice. Jadi memang berbeda, agak panjang. Ya, untuk kasus ini menurut Anda normal atau kilat khusus? Ini tun ya, jadi memang tidak bisa dipastikan lama itu disebabkan oleh sebuah kepentingan, tidak selalu. Pengalaman Prof sendiri selama menjadi Hakim Agung untuk kasus-kasus jenis atau serupa? Ya, saya tidak pernah menangani tun karena saya kamar pidana dan kamar militer. Di kami memang lama karena kami ini harus ada keadilan yang hakiki untuk diberikan sebagai bisa sampai 6 bulan ya Prof ya kasus-kasus seperti yang ditangani ya. Di tingkat Mahkamah Agung itu karena kita beban puluhan ribu se-Indonesia per tahun ya. Artinya Pak Hakim Anda juga tidak serta-merta karena tidak punya pembanding begitu. Kok ini bisa cepat gitu? Apa yang membuat Anda sangat yakin bahwa ini memang cepat gitu? Pesanan kah? Atau ada mungkin tekanan atau gimana? Kami memang melihat kajian yang dilakukan oleh PSHK. Dan kita pernah melakukan pengujian juga sampai hari ini 2 bulan lebih, itu juga belum keluar. Soal apa? Soal ada, belum kita sebutkan nanti, memang ada. Memang banyak teman-teman yang melakukan pengujian tidak secepat kilat ini. Makanya atas dasar itu kemudian kami menduga bahwa proses yang cepat ini karena ada kepentingan politik. Siapa yang berkepentingan? Lah, kita tahu siapa yang punya kepentingan ini karena saya belum tahu, makanya saya nanya. Saya mulai kemarin tidak ingin menyebutkan seorang, cuman yang jelas banyak yang gitu kan. Inisial misalnya KSP gitu. Itu mah kantor staf presiden kali. Nggak usah jauh-jauh, Pak Hakim di belakang ada foto. Apakah orang ini yang Anda maksud punya kepentingan? Kami memang milih, itu kan sebetulnya sudah dilihat oleh masyarakat bahwa yang punya kepentingan adalah beliau, cuman kami komitmen kemarin. Dia kan
maksudnya gini, saya paham maksud Anda, tapi bagaimana seorang Kaisang punya kepentingan, sementara dia tidak punya kekuatan politik, dia ketua umum PSI, ya kan? Dia tidak punya akses untuk ke Mahkamah Agung misalnya, mungkin lewat orang dalam begitu? Siapa yang bilang nggak punya akses? Wong beliau bawanya sekarang ini kan. Kalau kita merefer kepada kasus yang sebelumnya, yang bisa putusan 90, seharusnya Prof Gayus konsisten. Konsisten kalau memang menolak putusan itu, otomatis jangan kemudian, kalau misalnya menolak putusan 90 itu, seharusnya juga menolak putusan ini. Karena memang kalau dilihat dari kacamata positifistik atau normatif, memang tidak ada yang salah. Karena sifatnya putusan. Saya pendekatannya adalah madhab realisme. Bahwa realisme hukum itu ditentukan oleh variabel lain. Saya melihat itu dengan adanya indikasi-indikasi yang saya sebutkan tiga tadi. Yang Anda tuduhkan hakim melanggar imparsialitas atau keberpihakan. Itu jelas adanya menurut Anda. Makanya wajar kemudian ada anekdot, kita sama di depan hukum tapi di penegak hukum bisa beda. Karena katanya MA itu mahkamah adik, MK mahkamah kakak, begitu. Prof Gayus harus jawab, karena tadi Prof Anda kemudian, saya takut Anda dituntut sama gradasi gitu. Bagaimana menjawabnya, Prof? Begini, saya mempunyai kacamata yang berbeda terhadap putusan 90 maupun putusan ini. Bagi saya, semua putusan Mahkamah Peradilan itu harus dihormati dan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara yang tepat. Kenapa saya menggugat KPU dalam hal ini terhadap putusan MK nomor 90 itu? Karena bukan putusannya, itu wajib diikuti, wajib kalau dilaksanakan. Sudah dihormati, dilaksanakan. Apalagi MK itu finally binding dan erga omnes, berlaku untuk siapapun di negara ini. Persoalan saya gugat adalah KPU tidak melalui proses yang betul. KPU tidak melalui satu tata cara yang diamankan undang-undang, yaitu sebut saja Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di pasal 10 ayat 2 mengamanatkan putusan MK untuk diberlakukan harus dibawa ke DPR untuk dilakukan RDP bersama Presiden. Nah, ini nggak dilakukan. Bahkan menurut data kami, KPU itu ke Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai alasan, atau DPR libur atau dan reses dan sebagainya. Tapi itu bukan aturan hukum, yaitu tidak sesuai prosedurnya. Tidak sesuai, kami buat itu. Yang ini, yang di Mahkamah Agung ini kita tunggu. Apakah KPU juga melakukan hal yang sama? Kalau putusannya bagi saya itu ditaati. Yang sama harusnya gimana, Prof? Dibawa ke proses yang tadi saya katakan, mengacu kepada itu. Baik MA maupun MK itu diatur dengan jelas terhadap hasil uji materi HUM kalau di MA itu tidak serta-merta diberlakukan. Saya kemarin ngobrol dengan Komisioner KPU Idam Holik, dan statement dari KPU akan membawa ini ke DPR. Dia dalam hearing, ya kan? Artinya itu sesuai dengan prosedur, itulah yang kan? saya harapkan sehingga tidak saya gugat. Kalau saja tapi kita masih putusan 90, nggak bukan yang 90. Yang 90. Itu kan tidak dilakukan. Ini saya gugat, bukannya putusannya. Yang ini belum, Prof, tapi akan. Artinya ketika itu tidak dilaksanakan, Prof akan menggugat. Saya menyebut ini sebagai satu progresif. Kenapa? Karena dia menyadari kesalahan yang lalu di MK itu, maka dia berstatement akan dibawa ke DPR. Itu yang tepat. KPU memperbaiki diri. Saya pikir begitu. Putusan progresif dilakukan secara progresif. Jadi saya akan mengatakan putusan MA dan MK patut dihormati dan dilaksanakan dengan tata cara sesuai peraturan. Justru kalau KPU tidak menjalankan itu yang salah. Salah. Kembali lagi hal yang sama dilakukan. Pak Hakim, saya tahu Anda mau memberikan statement, tapi kita rehat sejenak ya. Nanti di kesempatan berikutnya gantian saya serahkan kepada Anda. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah membahas soal kehebohan pasal yang tanda petik pro Kaisang. Padahal tidak serta-merta begitu, Pak Hakim. Bagaimana Anda menjawabnya? Pertama, kita harus melihat bahwa ini tidak lahir dari ruang kosong. Bahwa apapun yang saya sepakat menghormati putusan, tapi proses putusannya harus kita lihat. Apakah cacat formil atau tidak. Sama dengan ini, kemudian kalau prosesnya adalah cacat formil, maka seharusnya hasilnya juga cacat formil. Menurut Anda ini cacat? Saya melihat dari proses dari yang begitu cepat dan kemudian prioritas problematik, saya melihat diduga kuat ada
kemungkinan karena memang sangat politis sekali. Saya sudah mengatakan kemarin bahwa ini melanggar independensi hakim dan asas imparsialitas, asas keberpihakan. Bayangkan kemudian kalau yang mencalonkan misalnya kita, apakah secepat itu? Saya nggak tahu, saya nggak punya perkara di MA. Nah, makanya, tapi pengalaman Anda tadi itu kasus apa pembandingnya? Atas dasar itu kemudian kami curiga bahwa ini ada yang pihak yang diuntungkan. Mungkin begini Pak Hakim, karena ini kan momentumnya menyangkut pilkada serentak yang akan berlangsung bulan November. Kalau menunggu proses yang normalnya bisa 6 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, sudah lewat momentum itu. Jadi dengan berprasangka baik, Anda bisa masuk nggak logika itu? Sebenarnya bukan tidak berprasangka baik. Sebetulnya saya jelaskan tadi bahwa saya pro terhadap kepemimpinan muda. Cuma persoalannya adalah, mari kita uji. Apakah misalnya umur berapa harus kita bisa menjadi gubernur? Kemauan publik seperti apa? Hari ini kemudian publik sangat menolak poin-poin ini. Maka seharusnya memang ayo setelah pilkada kemudian, setelah pilkada nanti misalnya kita uji. Kita kemudian kita serahkan kepada pemerintah. Jangan kemudian MA yang kemudian memutuskan. Karena saya melihat bahwa ini melampaui kewenangannya. Misalnya itu dikatakan over legal policy, ayo kita proses apakah nanti boleh 3 bulan atau tidak kemauan publik. Makanya kita mengacu pada merefer pada kasus putusan sebelumnya, itu kan dapat penolakan dan seharusnya MA melihat itu juga. Harus hati-hati. Kemudian yang inilah saya melihat mencederai masyarakat dan mencari keadilan yang ada di masyarakat. Oke, baik. Saya ajak Prof. Gayus khususnya kita melihat tayangan grafis yang berikut ini sama-sama. Pak Hakim juga silakan. Siap. Nah, ini kan berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada, usia paling rendah 30 tahun untuk cagup dan cawagup serta 25 tahun untuk cabub, cawabub dan cawali dan cawawali. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ya, ini kan bahasa undang-undang ya, Prof ya. Ya. Nah, kemudian ditafsirkan oleh KPU. Ya. KPU dengan turunan yang kemudian digugat oleh beliau ini, ya kan? Dituliskan di situ catatan saya yaitu pada saat pelantikan. Begitu ya. Nah, itu yang digugat gitu kan. Artinya dengan tidak bermaksud ya menghalangi haknya Mas Kaisang kalau memang mau maju, ya kan? Itu kan ranahnya KPU, Prof, sebenarnya kan, menafsirkan. Apakah ada salah tafsir sampai MA ambil alih urusan itu menganulir soal pasal itu sendiri, Prof? MA ini memang lembaga yang memberikan solusi melalui uji materi atau HUM. Pasal 7 huruf E itu kan ditentukan memang tanpa batas waktu. Keadilan yang mayoritas itu memilih perluasan sampai dengan pelantikan atau orang mau terbatas. Buat hak angket saja, pasti orang memilih yang luas. Hak yang lebih luas lagi, itulah pilihan masyarakat. Itu kalau bukan opsi bersayap atau abu-abu, Prof? Tidak boleh kita menjudgment begitu. Ya. Ini kalau keadilan sosial boleh saja. Social justice boleh. Tapi hakim itu lebih kepada legal justice. Keadilan hukum untuk semua orang. Semua orang akan memilih keleluasaan dari kesempitan. Dibatasi. Mula saja. Tidak sampai akhir. Padahal ada kesempatan lain. Dan ada prediksi lain sebaliknya. Bagaimana kok ada bencana-bencana yang terjadi. Dia tidak bisa ditolak di daftar. Kemudian bencana selesai COVID katakan. Kemudian baru diproses. Dia sudah ketinggalan haknya. Ini juga apakah tidak diadopsi? Artinya kan kalau itu mungkin situasi yang tidak umum. Saya sebut tadi kalau terjadi situasi umum. Hal yang sama. Kalau umum pun akan terjadi penyempitan ruang. Kalau dibatasi terdaftar saja. Artinya itu membatasi hak warga negara. Iya. Bagaimana secara konstitusi? Saya mencatat ini pasal 6 ayat 2 itu memberi ruang bahwa memilih presiden pada jabatan presiden. Itu digunakan oleh MA juga dalam suatu pertimbangan hukumnya. Mengacu kepada tingginya jabatan presiden sampai ke gubernur tentunya harus dipandang dengan filosofis yang sama. Jadi tidak ngawur ya, hakim ini saya meyakini ya boleh diprediksi apa, diduga seperti apa, itu masyarakat dan keadilannya. Anda tidak menduga bahwa ada mungkin ya kecolongan pada saat mulai dari draft? Saya tidak akan menduga sebelum ada buktinya. Kecuali terbukti seperti itu,
Ya tidak bisa. Tapi kan undang-undang adalah produk politik, Prof. Sehingga tentu punya perspektif politik untuk jangka panjang. Undang-undang itu mengkoridori politik. Justru undang-undang itu, demokrasi itu mengkoridori demokrasi. Meski pembuatnya politisi? Iya, tapi produknya kan undang-undang. Ini harus dijaga. Undang-undang dijaga. Tidak mengatur batas waktu ketika undang-undang lahir. Tetapi KPU mengambil langkah untuk menentukan langkah di awal. Mahkamah Agung berpendapat kalau diperluas akan lebih adil. Artinya KPU sebenarnya malah mempersempit, begitu? Iya, pada Mahkamah faktanya. Agung mengembalikan. Bukan mengembalikan memang, tapi memperluas. Iya. Aspek demokrasinya ada di putusan Mahkamah Agung. Begitu? Iya, demokrasi untuk lebih banyak orang, tidak satu orang. Iya, Jadi iya. jangan diasumsikan, wah ini untuk kepentingan siapa. Itu sah kalau ada buktinya. Ya, mungkin kebetulan yang mau 30 tahun itu tanggal 25 Desember nanti. Artinya selain Mas Kaisang, kita juga berdua bisa maju loh. Ya oke, kalau kita sudah bisa, Mas. Asumsi boleh-boleh saja, tetapi kan itu terpulang kepada kewenangan menguji materi. Iya, Prof, menariknya adalah ketika isu ini kemudian menggelinding, ya kan, dalam waktu yang singkat tadi kata Pak Hakim, itu ada juga yang namanya kalau Anda katakan street justice tadi ya, ini netizen justice ya. Warganet di berbagai media sosial juga ikut berkomentar urun rembuk. Artinya bukankah ini malah menimbulkan kegaduhan? Yang bagus itu adalah social justice. Itu diperlukan. Itu bahkan namanya warrior. Pahlawan itu karena dia dengan berani mencuatkan ya. Mungkin Mas Hakim juga termasuk social justice, menyuarakan kok begini saya curiga itu. Tadi kalau street justice itu the Yellow Papers di Amerika itu dimusuhin karena itu di jalanan. Keadilan yang di jalanan. Hukum formal tidak boleh tunduk pada hukum jalanan begitu. Iya, tapi kalau social justice warrior ini justru diperhatikan. Ini yang hidup di masyarakat, hukum yang hidup di masyarakat. Ya. Pak Hakim, menarik, saya kulik statementnya Prof. Gayus tadi bahwa sebenarnya MA ini mengembalikan dalam tanda petik ya, yang KPU itu malah mempersempit begitu. Ya, jadi kita semua punya hak sebenarnya loh. Lupakan Kaisang dulu misalnya. Pertama kita tidak ingin, kalau bicara hak semua punya hak. Sejak lahir kita punya hak. Cuma persoalannya saya ingin mengomentari tadi pasal 7 ayat 2. Sebenarnya kan ada istilah terdaftar ketika ditetapkan. Kemudian ada terpilih SK dari KPU, kemudian ada SK dilantik. Yang menjadi persoalan adalah langsung ke SK dilantik yang di sini. Persoalannya ada proses seharusnya. Pilkada itu bicara sejak mendaftarkan. Artinya dua proses sebelumnya tidak bermasalah. Lah, bukan itu persoalannya, karena ada kepentingan kemudian langsung karena tidak memenuhi nanti ketika mencalonkan itu umur 30, langsung ketika ditafsirkan yang belakang, yang dilantik. Itu kemudian bagi kami itu persoalan. Saya tegaskan sekali lagi, bukan kami tidak pro perubahan, cuman ayolah kita bangun bangsa ini dengan proses yang benar. Ayo setelah ini misalnya pengen sepakat, kita uji. Sebentar, proses yang benar seperti apa? Ini kan melalui mekanisme formal yang benar. Yang benar itu menurut saya ketika tidak ada kemauannya, kemudian baru mau dipersoalkan, baru kemudian diuji. Kemudian artinya benar itu belum tentu baik. Karena memang kalau kacamata normatif benar, tapi belum tentu juga baik. Kalau dalam Islam ada rukun dan syarat, terpenuhi keduanya. Cuma karena prosesnya tidak benar, maka belum tentu baik. Saya melihat dalam kasus ini juga begitu. Kalau kita bicara normatif, apa yang disampaikan Prof. Gayus tadi sudah benar. Cuman kalau kita melihat dari kacamata yang lain, dengan realisme hukum misalnya, bahwa hukum itu adalah bukan ruang kosong, maka harus kita melihat ini. Kalau memang misalnya saya bayangkan tadi, kalau misalnya bukan kita yang bukan punya yang kepentingan, otomatis saya bayangkan ini bisa 6 bulan. Oke. Katakanlah ini semua mekanismenya, jalurnya benar, secara hukum benar. Secara hukum benar. Nah, makanya Anda masuk ke ruang etiknya kan, karena belum tentu baik. Belum tentu baik. Tapi baik atau tidak bagi siapa dulu nih Pak Hakim? Lah, makanya seharusnya kalau saya merefer keputusan sebelumnya, seharusnya MA ini hati-hati dengan seperti yang MK yang sebelumnya. Kemudian pasca putusan, putusan 90 misalnya, setelah diproses ternyata ketua MK-nya melanggar kode etik MKK misalnya sudah ini menjadi persoalan. Makanya menurut saya kami ini sebetulnya karena cinta dan hati-hati kemudian ingin mengomentari itu. Bukankah ini prosesnya baik, benar,
baik kalau kita lihat dari perspektif Prof tadi bahwa MA itu memberikan ruang yang lebih luas bagi siapapun, bukan cuma Kaisang Pangarep gitu loh. Yang saya komentari juga dalam pertimbangan MA itu banyak menggunakan undang-undang dasar. Sebetulnya yang tidak benar. Seharusnya yang diuji adalah peraturan ke undang-undang. Yang kemudian bukan undang-undang dasar kemudian jadi pertimbangan. Dan bagi saya bahwa yang berhak untuk menafsirkan adalah Mahkamah Konstitusi karena dia sebagai pentafsir konstitusi dan pengawal konstitusi. MA seharusnya kalau saya ingin lebih jauh lagi, seharusnya kalau memang membatalkan saja. Semuanya? Misal kalau ingin membatalkan misalnya, kemudian karena ada ini kemudian melampaui kewenangannya dia menafsirkan. Oke, Prof, komentar Anda. Undang dasar itu sumber dari semua sumber hukum. Itu yang pertama. Kemudian tadi prosesnya itu jalan dari pendaftaran jalan, tapi batas umurnya itu diperluas sampai dengan penetapan atau pelantikan sebagai orang yang sah terpilih. Ya, artinya itu tidak yang ada orang yang dihalang-halangi. Tidak ada, karena kalau orang daftar habis dari sini nggak berhak lagi. Ini kan pembatasan, penyempitan. Ini menurut tafsir yang saya baca. Jadi oleh karena itu hal-hal yang menyangkut kepada hak ajasi itu jangan dikurangi supaya semua orang berhak. Untuk itu usia yang lebih luas tadi ya diizinkan berapa bulan. Kalau tidak salah cuma 3 bulan atau 4 bulan paling lama. Kalau dia serentak mungkin lebih panjang sedikit. Nah ini yang tidak boleh. Artinya bagi saya mengatakan putusan ini adalah progresif. Bukan orang berpendapat lain juga banyak, wah ini merusak. Itu saya tidak sependapat dan saya baru memberi statement ke media juga. Sebaiknya mari kita sama-sama menuju satu keadaan yang progresif, maju. Kita memperbaiki yang jelek dengan apa ya? Dengan tadi judicial review. Yang sebelumnya Prof kita berharap hakim MK itu melakukan putusan progresif, tapi sekarang baru ada progresifnya lewat hakim MA begitu ya? Saya mengatakan demikian. Saya sangat keberatan kalau orang menyebut ini bukan progresif atau ini justru tidak runtut prosesnya. Ya, saya mengenai perkara MK itu saya tidak menggugat proses tahapan pemilunya yang melalui Bawaslu. Saya tidak mempersoalkan menang kalahnya di MK, hitung-hitungan suara. Tapi saya kepada bagaimana putusan MK ini 90 tidak dilakukan sesuai aturan, dibawa ke DPR, tapi malah ke Kumham. Oke, dalam posisi seperti itu bagaimana Anda melihat apa yang dijalankan oleh Pak Hakim dan teman-temannya nih Prof? Saya pikir bagus. Bagusnya apa? Tapi jangan meluas terlalu banyak mencampuri teknis yuridis, terbatas kepada perilaku. Pakai kacamata gelap kita melakukan proses pengadilan. Itu pernah dikenakan tuh hakim itu. Dengan kacamata hitam, nggak tahu dia tidur apa tidak. Nah, ini perilaku. Yang seperti ini ada HKY, Komisi Yudisial. Tapi bukan teknis yuridis. Nah, cari memang tadi itu, apa kok cepat kenapa, ada sesuatu, itu yang benar. Oke, itu dapat masukan dari Prof. Oke, kita rehat sejenak, kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di NTV Prime Dialog. Baik pemirsa, sambil Anda berkumpul bersama keluarga, kami juga di sini sambil menikmati hidangan yang ada di MUK Nusantara TV ya Prof ya. Oke, seandainya ya Pak Hakim, ini kemudian dijalankan, ya kan, dari perspektif politik misalnya,
Apa sih kerugiannya bagi Anda gitu? Kalau kemudian Mas Kaisang memanfaatkan momentum ini gitu loh. Kan anak muda juga yang maju. Ya kalau bicara kerugian sebetulnya tidak ada kerugian. Tapi kalau untuk membangun suatu bangsa yang ke depan, maka harus kita bangun dengan benar. Kalau ditanya siapa kerugian, tidak ada yang dirugikan. Cuman kalau misalnya kita ingin membangun bangsa yang benar, kita harus membangun pendamin yang kuat. Pendamin itu adalah ketika kita ingin mengegulkan menjadi gubernur harus 30, ayo kita uji, kemudian kita publik bagaimana keinginan publik. Kalau ini kita melihat bahwa publik banyak yang menolak dan publik ini mencurigai dan sangat berdasar kecurigaan publik itu. Dari indikasi-indikasi yang saya sebutkan tadi itu, kemudian publik ini kayaknya polanya sama dengan yang sebelumnya. Iya, Anda mengatakan banyak publik atau masyarakat yang menolak, tapi banyak atau sedikit itu kan juga harus dibuktikan kan? Persoalan ini kita bisa melihatlah dari komentar-komentar ini bahwa memang bahkan banyak yang pesimis. Oh ini kayaknya walaupun dilaporkan nggak ngaruh. Tapi jalan. Iya, kami karena ini negara hukum, saya menjalankan proses itu. Dan jadi walaupun Anda mengadukan hakim ke KY, walaupun Anda mungkin sudah memprediksi hasilnya seperti apa, tetap aja jalan begitu ya? Kita akan melalui mekanisme itu karena memang mekanisme itu yang ada melaporkan KY. Dan sampai saat ini kita memang belum menemukan perilaku apa karena memang sifatnya tertutup dan cepat. Dan seperti dikatakan Prof. Gayus tadi, kita ini lagi nyari juga apa bukti-bukti yang kemudian soal etik itu juga. Dan yang kedua, berarti mengerucut ke dua orang aja. Kalau Anda menganggap yang dissenting opinion itu tidak punya masalah etik begitu? Nah, yang ini juga yang menarik juga ada versi putusan yang kedua ini. Saya baru tahu ini. Iya, ada versi yang kedua yang kemudian itu bocor. Nggak tahu bagaimana, tapi yang jelas kami yang sebelumnya waktu melaporkan beda dengan putusan yang sebelumnya. Yang kemarin kata teman-teman media itu baru sore baru keluar juga. Ini kan patut dicurigai. Saya bisa menjelaskan ini. Saya bisa menjelaskan dan otentik karena saya mengalami. Jadi begini, pendapat hakim itu beredar ya, nggak satu kali hari selesai, bisa berhari-hari, yang bisa berubah-ubah itu. Siapa yang dissenting, siapa enggak, itu pada akhir musyawarah baru itu yang tepat. Jadi itu maaf, saya harus membantu supaya jangan saya kita tahunya itu sudah putusan akhir itu gimana, yang akhir Prof? itulah yang menjadi konsumsi publik terbuka untuk umum. Tetapi di sana berkali-kali putusan itu dissenting. Persoalannya di putusan sebelumnya nggak ada dissenting. Ya, biasa itu. Kenapa? Karena itu berganti terus setiap pertemuan musyawarah itu berganti. Oh iya, saya memang nggak dissenting. Padahal dissenting yaitu yang sah adalah ketika musyawarah tapi terakhir. Kapan saya tahunya bahwa itu keputusan yang final, Prof? Kan di-upload. Yang paling terakhir. Di web ada. Iya. Di web satu hari. Itu yang dibaca yang terakhir. Nah, harusnya terakhir. Yang terakhir memang karena begini, kita patut mencurigai kenapa yang sebelumnya tidak dissenting yang kemudian terakhir dissenting. Saya kan udah jelasin tadi, itu proses. Itu proses. Ya, saya mengakui prosesnya saya akui, cuman kan mekanismenya kenapa dia bisa berubah itu yang kita tidak tahu. Ya bisa, Pak. Mekanismenya adalah memang prosesnya ada mekanisme yang final yang terakhir diupload. Bisa berubah. Bisa berubah tiap hari karena pertama di putusan sebelumnya pendapatnya yang ini tidak ada dissenting, cuman di akhir. Nah, saya sudah jelaskan, sudah saya jelaskan. Dissenting of tidak itu dilihat nanti putusan diupload di webnya MA itu dan disampaikan kepada pemohon dan termohon. Tetapi kalau berubah tuh biasa, yang Pak. Ini saya ngalamin. Pak Hakim, Prof, mungkin kenapa ada perubahan dalam satu putusan yang di proses akhirnya baru. Saya kurang jelas menjelaskan. Perubahan itu bisa terjadi berkali-kali selama ada persidangan, ya, Pak. Kalau itu saya setuju, Prof. Ya. Mungkin yang membuat perubahan itu terjadi dari perspektif ini adalah adanya mungkin intervensi. Itu dugaan. Dugaan ya. Mohon maaf. Itu yang bisa dibawa ke KY nggak, Prof, soal begitu? Ya kan, buat apa? Karena kita jabat sama dengan saya, Pak. Perubahan desain dan tidak itu berkali-kali. Ya. Dan itu hak hakim kan? Dia mau berubah atau tidak? Hak majelis dong. Hak majelis, hak hakim juga. Oh, saya dissenting pada akhirnya. Setelah kami bermusyawarah, setelah mempelajari persoalan ini. Saya berhak tanya nggak, Prof, misalnya, kenapa hakim itu dissenting? Tidak usah ditanya. Dissenting tercantum dalam putusan. Harus tercantum. Ada alasannya memang sudah disebutkan. Jadi saya mengalami itu, Pak, 7 tahun. Alasannya? Yang Anda baca? Yang Anda baca bahwa ini bukan persoalan pokok. Katanya bahwa dalam dissenting itu yang saya baca bahwa seharusnya MA itu menguji filosofis dan yang bersifat pokok dan atau bertentangan secara hierarki, itu yang saya baca dari putusan yang terakhir. Oke, ya
Prof gimana, Prof? Ya itu harus dicantumkan. Jadi nggak ada manipulasi. Artinya sudah terang benderang ya? Ya tidak ada manipulasi. Di situ kan dia ngomong, saya sekarang disenting ya. Apa disentingnya? Harus dan wajib tercantum. Selesai. Agar Pak Hakim dan teman-temannya istilahnya tidak kehilangan muka di KY gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Dibuktikan dengan baik lebih dahulu, karena hidup ini kan perlu pembuktian, sehingga tidak sepihak. Kalau semua suara diperhatikan penuh, ya kan nggak adil juga. Soal pelanggaran etik hakim, Prof. Silahkan, saya kan ngasih contoh. Agak sulit ya, Prof ya? Tidak. Etika hakim itu ada dua ya. Ada imperatif, ada umum. Pelanggaran itu wajar saja. Etika itu, ilmu etika ini. Bagaimana mengukur seorang melanggar etika? Itu semua kita tahu. Bagaimana Pak Hakim Anda mempersiapkan bukti-bukti untuk ke KY? Ya, saya komentari dulu Prof Gayus tadi. Kalau ini kan sifatnya pengujiannya dan memang bukan kayak kasus pidana dan perdata yang kemudian orang langsung punya kepentingan langsung. Sehingga bisa banyak sekali kemudian hakim-hakim itu ketemu, makan, bisa difoto. Kalau ini kan nggak mungkin. Kecuali kemudian hanya mengasih tahu ini nomornya atau telepon, itu yang kemudian yang kami curigai. Kalau di perspektif seperti Pak Prof Gayus tadi, Anda tidak tahu bukan berarti karena Anda tidak tahu ada pelanggaran etik dong, ya kan? Benar. Tugas Anda membuktikan. Lah, tugas saya adalah membuktikan. Dan membuktikan itu sebenarnya banyak. Dan saya juga, bukan hanya saya yang mengatakan seperti ini. Kemudian banyak pakar-pakar yang mengatakan bahwa ini adalah tidak benar. Dan diduga karena itu. Setidaknya statement Prof Gayus itu bisa memperkuat Anda untuk maju ke KY. Ya kan? Nah, ini jangan dianggap sebagai sebuah hambatan gitu. Saya menjelaskan ya supaya jangan tersesat. Ya, ini loh jalurnya begini, dasarnya begini. Kenapa disetting bisa 2 kali, 20? Itu belum putusan, itu draft namanya. Draft putusan. Di semua kamar itu begitu. Nah, ini untuk dipahami. Baik, Prof, untuk closing statement, next-nya kira-kira masyarakat harus seperti apa? Dan kasih masukan ke Pak Hakim dan teman-teman. Tadi mengenai keterbukaan proses musyawarah hakim. Saya menjadi hakim agung di sana memang saya mengusung terbuka. Terbukanya tidak mungkin space gedung itu dengan 90.000 perkara. Yang baik ada dengan rekaman. Rekaman itu tapi nggak pernah penuh, dipenuhin. Rekaman itu akan menunjukkan apa sih yang dibahas dalam pertemuan itu. Kenapa disentingnya berubah-ubah? Itu ada di rekaman. Ini usulan saya dan mungkin bisa digunakan sampai ke depan. Singkat saja, 15 detik. Bagi saya ke depan MA harus hati-hati untuk melihat putusan yang selanjutnya. Harus dilihat dari apa sih respon masyarakat dan harus belajar dari sebelumnya, termasuk pada putusan ini. Baik. Pak Hakim terima kasih, Prof Gayus terima kasih, ya sukses buat perjuangan Anda, ya Prof Gayus juga ya terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas saya Doni De Keyser berterima kasih, salam Nusantara, merdeka.